Oh Diana. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kiri, salam ke kanan kirimu, katakan Happy Sunday, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Happy Sunday. Oke. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita katakan slogan kita. YKMI Glory to Glory. Dia itu. Berikan nyanyi bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Saatnya kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita mau bersatu, kita mau bersehati, kita mau bersepikir, amin, untuk meruntuhkan segala tembok yang merintangi setiap kita. Mari kita lebih lagi memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bersatulah, mari kita bersatu, berhati sepikir, runtuhkan tembok yang merintangi, berjalan, mari kita bekerja, kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi, tetaplah menyala, layani bersama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita berbenah bersama, bintangkan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Mari lebih lagi katakan bersatu. Satulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi, bekerjalah, mari kita bekerja, kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi, tetaplah menyala, layani bersama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Katakan iman, dengan iman kita akan menang bersama, kita akan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dengan iman kita akan bergerak bersama, kita akan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Sekali lagi katakan bersatulah. Bersatulah, mari kita bersatu, Bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi, berjalan, katakan, tunjuk kasih, lihat ke kanan kirimu saat ini, gapaikan, tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. dalam kasih kita bergerak bersama, Memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Haleluya. Dalam iman kita akan menang bersama, kita akan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Sekali lagi katakan, dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi
dunia. Dalam iman kita akan menang bersama. Nyatakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Kalau lagi katakan Bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. haleluya, haleluya. Haleluya, kita semua mau bertumbuh, amin. Kita tidak mau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, amin. Kita harus memenangkan banyak jiwa bagi dunia ini, bagi Tuhan Allah kita, amin. Mari kita saat ini lebih lagi fokus di dalam Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Apabila engkau merasa beban berat, katakan kepada Yesus, segala bebanku engkau pikul saat ini ya Bapa. Terima kasih. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, yang pikul segala bebanku. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku. Terima kasih, ku terima anugerahnya yang uniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari katakan semua jemaat. Bila hati sampai kepada Tuhan yang Dia mengerti akan beban. Tanyakan pada Yesus, apa yang harus kubuat ya Bapa? Kami perlu Engkau Tuhan. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, yang pikul segala bebanku. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya yang uniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu
Tujuh di atasnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang uniku dan bebaskanku. Dia bukan hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya melihat terjadi mujizat terjadi, katakan kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Kami sujud menyembah, kami mau memuji-Mu, kami lakukan Engkau namanya baik, memuji namamu, Engkau yang kuasa, beriman penyembahan, Yesus, Yesus. Haleluya. Angkat suaramu saat ini, beritahukan kepada Tuhan apa yang kau rasakan saat ini. Sekalipun engkau tidak berdaya, sekalipun engkau saat ini berbeban berat, percaya, hanya percaya kepada Dia. Dia yang sanggup melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam hidupmu. Ucapkan selalu syukurmu apapun keadaanmu. Berikan syukurmu, berikan kemuliaan bagi Tuhan.
kita boleh say yes. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Hanya kepada-Mu Tuhan kami berharap. Hanya pada-Mu kami berserah. Kami percaya sekarang ini kami tidak baik-baik saja, tetapi kami tahu ada pertolongan-Mu, ada pertolongan tangan-Mu Tuhan. Kami menjaga setiap kami, menjaga pribadi kami, menjaga bangsa kami Tuhan. Saat ini Kau melihat Tuhan, banyak air mata yang bercucuran Tuhan, yang selalu merindukan sesuatu Tuhan yang daripada Kau Tuhan. Kau melihat Tuhan setiap tetesan air mata kami Tuhan, karena kami mampu Kau Tuhan. Kami tidak mampu, kami tidak sanggup. Hanya Engkau kekuatan, hanya Engkau sumber kuatku, hanya Engkau sumber kekuatan bagi semua. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 oh haleluya, haleluya. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari katakan, Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh menyatukan, sungguh aja untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Sama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, ku kagum akan benar Tuhan, kami mengagumi Engkau Tuhan. Hanya hormat dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Saat ini keadaan tidak baik saja. Apapun keadaan yang terjadi Tuhan, kami tetap bersyukur. Kami tetap katakan, Kau Yesus Allah yang baik Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi Tuhan, semua
sesuai dengan rencana-Mu Tuhan yang baik. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Nikmat Tuhan itu tidak terserami, amin. Kita tahu kasih Tuhan tidak terduga. Kita tahu kebaikan Tuhan itu tidak bisa kita ukur dan kita selami. Semua karena kemurahannya bagi setiap kita, amin. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi Dia lebih lagi dan lebih lagi. Apapun keadaan kita tetap bersyukur. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu, saat kau menanti bawaku lagi sekutu dalam damai yang sejati. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku akan memandangmu. Nafasku menceritakan kasih-Mu, agar ku berdiam dekat. Lebih lagi katakan, ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu, saat kau menanti bawaku lagi sekutu dalam damai yang sejati. Oh, pujalah hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagumkan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu, agar ku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu, dengan hatiku akan kembalikanmu. Nafasku menceritakan kasih-Mu, ajak ku berdiam dekat di hatimu. Ajak ku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi katakan, ajak ku berdiam dekat di hatimu. Lebih lagi kita berikan pujian yang luar biasa bagi Tuhan. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Sekali lagi, oh Yesus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya.
membebaskanlah. Hanya Yesus, hanya Yesus yang satu-satunya yang tidak akan berjaya. Mari lebih lagi katakan, segala penjuru mendekat kepada Sang Peneguh, dapati sinar terang yang oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Sekali lagi, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Sama-sama katakan, kami agungkan namamu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus, hanya Yesus, Kau satu-satunya kami datang untuk menyembahmu. Kami agungkan namamu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus, Kau satu-satunya kami datang untuk menyembahmu. Haleluya, haleluya. Hanya satu alasan kita datang kepada Tuhan, yaitu menyembah Dia, memuji Dia. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan mendengar firman dan kebenarannya. Mari kita berjalan bersama Tuhan, tidak akan pernah goyah, karena ada kasih tangan Tuhan yang tersedia bagi setiap hidup kita. Berjalan bersamamu, tidak akan goyah, tangan kasih-Mu tersedia hidupku. Ku menantikan Tuhan, ku dapat kekuatan baru, hanya Kau tempatku berharap. Ku tetap percaya padamu, hanya Yesus jalannya bagiku, hanya Yesus yang selalu menolongku, hanya Yesus yang selalu membelaku, yang selalu ada bersama hidupku. Mari kita katakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Berjalan bersamamu,
kita akan goyang. Sebab tangan kasih-Mu bersedia bagi hidupku. Ku menantikan-Mu Tuhan, ku dapat kekuatan baru. Hanya Kau tempatku berharap. Ku tetap percaya padamu. Hanya Yesus galanya bagiku. Hanya Yesus yang selalu menolongku. Hanya Yesus yang selalu membelaku. Dia selalu ada bersama hidupku. Mari lebih lagi katakan, saya serahkan kepada Hamba-Nya. Hanya Yesus yang hanya Yesus yang selalu menolongku. Hanya Yesus yang selalu membelaku. Dia selalu ada bersama hidupku. Dia selalu ada bersama hidupku. Dia selalu ada bersama hidupku. Terima kasih Tuhan, oleh kasih anugerah yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga Engkau memberkati kami, dan kami menjadi berkat sampai akhir. Amin. Terima kasih atas kesempatan waktu yang Kau berikan bagi kami. Roh Kudus, tuntun hamba-Mu, berikan kami pengertian, hikmat dari Tuhan, sehingga kami boleh mengenal kasih Tuhan. Bagaimana kami boleh menjadi berkat sampai akhir hidup kami. Waktu yang ada, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberikan kami Tuhan kasih-Mu yang luar biasa. Tuntun kami agar kami mendengarkan firman-Mu, agar setiap kami boleh dibenarkan, diberikan hikmat untuk kami boleh mengerti firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Baik saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Cek, kayaknya enggak, mic-nya kurang bunyi. Ya. Cek, naik. Ya, puji Tuhan, kita akan lanjutkan. Saya percaya bahwa saudara, kita ingin menjadi berkat sampai akhir hidup kita. Amen. Berkat ini bukan hanya berbicara tentang berkat keuangan, tetapi segala sesuatu yang kita terima hari ini, segala sesuatu yang kita alami hari ini adalah berkat yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Amen. Baik saudara, kalau kita melihat, kita membaca dari Kejadian 12 ayat 2 dan 3, di mana Abraham mendapat kepercayaan. Abraham mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk
menjadi berkat bagi banyak bangsa. Maka ketika saya membaca ayat ini, saya mengambil suatu kesimpulan dan saya katakan bahwa warisan berkat yang tak berakhir ini diberikan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Mari kita melihat, saudara, firman Tuhan ini dari Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Baiklah, kita akan membacakan firman Tuhan ini bersama. Kiranya kita mendapat berkat yang sampai akhirnya ini dan mendapat warisan yang diberikan oleh Abraham untuk kita. Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3. Kita akan baca bersama-sama supaya kita mengerti firman Tuhan ini. Ayat 2, 3, 2, 1. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan berkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Katakan amin. Amin. Baik, saudara, Abraham dipanggil untuk apa? Mengubah sejarah. Abraham dipanggil untuk mengubah sejarah yang terjadi. Sehingga dikatakan dia menjadi apa? Menjadi berkat sampai akhirnya. Ini ada warisan yang berkat yang tidak berakhir yang diberikan bagi saudara dan saya. Apa itu sih berkatnya? Abraham dipanggil bukan hanya untuk diberkati, tapi ia menjadi berkat. Saya membaca firman Tuhan dari Kejadian 26. Kejadian 26, kita akan melihat firman Tuhan ini. Kejadian 26 ayat 4 dan 5. Mengapa Abraham itu dia diberkati secara luar biasa dan ia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa? Ternyata ada satu rahasia yang besar yang tersirat di dalam firman Tuhan ini. Mengapa sampai Abraham menjadi memberkati hidupnya sampai akhir, mewarisi berkat yang diberikan Allah kepadanya. Mari kita melihat. Aku akan ayat 4, Kejadian 26 ayat 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan menjadi berkat. Ayat 5, karena Abraham, ingat, mari kita lihat. Karena Abraham telah mendengar firman-Ku. Terus, dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum. Bapak Ibu Saudara, Abraham memelihara. Dia mendengar firman Tuhan. Dia mendengar firman Tuhan. Inilah kunci Abraham menjadi berkat sampai akhir. Saudara, puji Tuhan, bahwa kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita diberi kesempatan hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini warisan. Warisan yang diberikan Abraham. Warisan berkat yang tidak berakhir. Artinya terus menerus, continue. Tidak ada expirednya berkat itu. Karena Abraham mendengarkan firman Tuhan. Inilah kunci. Dan bagi kita apa? Kita harus pegang kunci ini. Jangan kita lepaskan kunci ini. Agar kita apa? Menerima warisan itu. Yang kedua apa?
Kunci apa yang kita dapat dari firman Tuhan hari ini adalah dia dikatakan di dalam Kejadian 26 ayat 5 memelihara kewajibannya kepadaku. Artinya apa? Kita harus pelihara yang dikatakannya ini apa yang dipelihara? Pertama adalah segala perintah. Saudara, perintah Tuhan harus kita jaga, dipelihara dalam hidup kita. Jangan kita abaikan. Yang kedua adalah ketetapan. Kita harus jaga ketetapan Tuhan. Yang ketiga adalah hukum. Inilah yang membuat Abraham menjadi berkat sampai akhir hidupnya. Akhirnya mewarisi berkat itu kepada orang-orang yang percaya. Maka hari ini, apakah berkat Tuhan dalam hidup kita harus berhenti pada diri kita sendiri? Ini suatu pertanyaan bagi kita. Apakah hanya sampai kita tidak pada anak cucu kita? Ini yang harus kita perhatikan. Jangan berkat itu hanya berhenti pada kita saja. Mari kita memberkati, mewarisi berkat ini kepada setiap orang yang percaya. Terlebih-lebih kepada keluarga kita. Maka itu ada penekanan yang luar biasa. Apa yang kita dapat dari firman Tuhan ini? Apa yang kita dapat dari Abraham? Abraham, kita melihat latar belakangnya dari orang yang tidak ada menjadi berkat bagi semua orang. Abraham itu kalau kita membaca Yosua 24 ayatnya yang ke-2 dan 3. Mungkin saudara bisa bantu saya membacanya. Karena saya kesulitan untuk membuka ini. Yosua, kalau kita melihat Yosua 24 ayat 2 dan 3. Bagi saudara yang sudah bisa ketemu, silakan baca. Yosua 24 ayat 2 dan 3. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya, dan memberikan Ishak kepadanya. Saudara, kalau kita melihat firman Tuhan ini, Abraham berasal dari mana keluarga yang penyembah berhala di Ur Kasdim. Tidak ada yang istimewa dari latar belakangnya. Orang-orang biasa saja. Usianya 75 tahun, tanpa anak, tanpa masa depan, yang jelas Tuhan memanggilnya. Sudah tua, Abraham baru melahirkan anaknya. Yang didamba-dambakannya dari istrinya. Sudah 75 tahun. Warisan itu terkadang berkat itu kita merasa terlambat. Kita ini tidak ada apa-apanya. Saya ini siapalah? Lalu kita begitu. Saudara. Kita selalu memvonis diri kita sendiri. Padahal Abraham itu sebenarnya tidak ada apa-apa. Dari orang-orang biasa, dia malah masih menyembah berhala. Bagaimana Tuhan mengangkat dia, mewarisi berkat yang Tuhan sediakan bagi dia. Maka kita perlu apa yang namanya pengubahan, kebenaran. Kebenaran yang Tuhan mengubah, tidak ada
Abraham diubah yang tidak ada apa-apanya menjadi sesuatu yang besar. Menjadi berkat bagi semua bangsa di muka bumi ini. Saya ingin mengajak kita untuk merespon firman Tuhan ini, mengajak kita untuk mengaplikasi firman Tuhan dengan prinsip dari mana kita memulai mewarisi berkat ini, yaitu dari apa? Dimulai dari ketaatan. Dari ketaatan kita mulai untuk kita menerima warisan berkat Tuhan. Mari kita melihat dari Ibrani 11 ayat 8 berkata, kita bacakan untuk saudara. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Dia taat. Dia tidak mengeluh. Dia tidak bertanya-tanya kepada Tuhan. Apa yang difirmankan oleh Allah, dia kerjakan. Bagaimana dengan kita? Kita selalu bertanya-tanya kepada Tuhan. Saya ini seperti apa? Harus bagaimana Tuhan? Kadang-kadang kita sampai menyalahkan Tuhan. Kita selalu memikirkan kehendak kita dengan pikiran-pikiran kita yang terbatas. Tapi Tuhan memiliki cara yang berbeda. Walaupun saudara mungkin saat ini tak ada tanda-tandanya untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa, nggak ada. Nggak ada tanda-tanda sama sekali. Tapi kalau Tuhan mau saudara untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa, Tuhan akan melakukannya dengan caranya, bukan cara kita. Secara akal pikiran manusia itu tidak mungkin. Karena saya buktinya, kenyataannya ya seperti ini aja pasti. Itulah pikiran kita. Jangan kita samakan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Maka Abraham berani mengambil tindakan. Ia meninggalkan apa? Zona nyaman dalam. Ia meninggalkan apa? Keluarganya. Dia meninggalkan apa? Negerinya. Dia meninggalkan apa? Saudara-saudaranya. Dia berani. Dia mengambil risiko itu. Sekarang pertanyaannya bagi kita. Apakah saudara berani meninggalkan dosa saudara? Meninggalkan masa lalu saudara? Mari kita pertanyakan pada diri kita sendiri. Kalau saudara berani meninggalkan itu, saudara pasti akan mewarisi apa yang kali ini bisa dengar dari Tuhan. Menerima warisan sampai akhir kita, menerima firman Tuhan sampai akhir hidup kita. Ini yang dilakukan. Ketaatan. Ketaatan itu ada risiko, saudara. Tetapi ketaatan itu membawa suatu rencana berkat Tuhan yang jauh lebih besar. Seperti Abraham. Dia taat, tapi kalau kita membaca firman Tuhan ini, apa yang Abraham terima? Dia menjadi bapa banyak bangsa. Inilah berkat yang luar biasa yang disediakan. Maka kita harus menerima warisan berkat ini sampai akhir hidup kita. Dan kita akan memberkati keluarga kita, gereja.
kita akan melihat, saya akan membahasnya sampai ke sana. Bagaimana berkat ini harus kita bagikan. Berkat itu bukan hanya untuk ditimbun. Ada prinsip. Tapi berkat itu harus kita salurkan. Harus disalurkan. Kalau ditimbun terus, ya suatu saat mungkin bisa saja dengan cara tertentu bisa habis, bahkan harta dunia ini bisa habis. Mari kita memberkati gereja, mari kita memberkati keluarga kita, mari kita memberkati orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan hati untuk saudara dan saya untuk memiliki prinsip ini. Kalau kita membaca Lukas 6 ayat 38, Lukas 6 ayat 38, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita harus menjadi orang yang murah hati. Maka itu saudara, prinsip ini sangat penting. Kita memperhatikan kata-kata Tuhan. Engkau akan menjadi berkat, bukan hanya menerima berkat. Kita ini harus menjadi berkat bagi gereja, bagi keluarga. Itu yang penting. Kalau kita membaca, balik lagi kepada Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Tuhan memberkati Abraham dengan apa? Janji. Bukan dengan uang. Dengan janji. Dengan firman Tuhan. Dia tidak memberi Abraham kambing, domba, lembu. Tidak ada. Tapi yang memberkatinya dengan janji. Tapi Abraham taat. Mengikuti apa yang tadi saya katakan dalam Kejadian 26 ayatnya ke-5, mendengarkan, memelihara. Saudara, apakah kita sekarang, pertanyaan untuk kita, apakah kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan atau kita sudah tidak lagi mendengarkan firman Tuhan? Saya yakin, saudara, yang ada dalam ruangan gereja ini semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan. Amen. Apakah saudara sudah memelihara firman Tuhan? Yes. Mari kita belajar memelihara ketetapan, memelihara perintah, memelihara hukum yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga apa? Sehingga timbullah yang namanya apa? Prinsip rohani dalam kehidupan. Karena berkat yang ditimbul akan membusuk, berkat yang disalurkan akan bermultiplikasi, berlipat ganda, menjadi apa? Bertambah banyak. Jangan takut kalau sudah mendukung gereja ini, mendukung pelayan ini. Jangan takut. Pasti saudara mengalami berkat Tuhan yang berlimpah. Tidak bisa memberkati dengan dana, dengan kemampuan finansial. Saudara bisa memberkati gereja ini dengan apa? Dengan saudara membantu pelayanan. Mungkin bagi saudara yang punya kemampuan memberkati dengan finansial. Ini cara Tuhan untuk kita berpartisipasi untuk gereja menjadi berkat, menyalurkan berkat. Nah, ketika menjadi bangsa yang besar, berkat
punya kuantitas, nama masyhur, berkat yang berpengaruh, dan engkau akan menjadi berkat apa? Pelayanan di mana-mana. Semuanya menjadi berkat. Kita harus menjadi berkat di mana kita berada. Dan kita mau mengaplikasikan berkat ini di dalam apa? Keluarga. Kita praktekkan. Kita mempraktekkan di dalam lingkungan yang terkecil. Jangan di tempat yang besar bagi kita, tetapi kita di tempat di keluarga kita itu lebih penting. Menjadi laboratorium, tempat praktek. Menjadi tempat praktek berkat Tuhan. Nah, ini gambar keluarga kami. Ini baru saya dulu. Dalam Mazmur 124 mungkin kita nggak usah baca, sudah terlalu. Saya akan ulaskan saja. Berkat dimulai dari rumah. Berkat dimulai dari rumah. Kalau rumah kita kacau balau, amburadul, bagaimana ada berkat? Tidak akan ada berkat. Kata orang, kalau pagi, siang, malam, sore 3 kali satu hari di dalam keluarga itu ada pertengkaran, ada masalah. Berkatnya bagaimana bisa? Karena kita tidak ada damai sejahtera. Macam mana ada berkat? Tidak ada. Maka itu berkat itu harus mulai menjadi laboratorium tempat kita mempraktekkan berkat Tuhan itu di dalam keluarga kita. Nah, dimulai dari rumah, keluarga kita menjadi training ground. Pertama untuk menjadi berkat di dalam keluarga, tempat training ground. Menjadikan kelinci percobaan kalau menurut saya di dalam keluarga kita. Disitulah kita praktekkan bagaimana kita mempraktekkan berkat Tuhan. Sehingga apa? Di dalam keluarga menjadi surga kecil di bumi, tempat berkat Tuhan. Ada sukacita. Itu yang kita harapkan. Bukan kemewahan, tidak. Kebahagiaan, sukacita. Orang selalu mencari kebahagiaan di mana-mana. Mereka sanggup mengeluarkan biaya yang besar. Tapi kalau kita di dalam Yesus, di dalam Tuhan, maka itu hanyalah sia-sia saja. Maka kita mencari sukacita itu ada di dalam Tuhan Yesus. Saya ingin katakan demikian. Dan saya ingin mengatakan bahwa berkat ini tidak perlu kita pendam untuk kita sendiri. Berkat ini harus kita warisi. Jangan kita saja yang mengenal Yesus. Ada keluarga kita, ada anak kita, ada cucu kita mungkin, ada pemilik kita yang terdekat, ada orang-orang kita yang terdekat, orang-orang yang terdekat, mungkin orang-orang atau tetangga-tetangga kita, atau siapa saja yang ingin mendengarkan firman Tuhan. Kalau dalam Ulangan 6-7, Abraham tidak hanya diberkati untuk dirinya sendiri. Dia tidak untuk dirinya sendiri, tapi ia memberkati banyak bangsa. Generasi selanjutnya, generasi yang besar, sampai sekarang pada kita yang menerima berkat Abraham itu. Kalau kita melihat bahwa ada efek estafet yang Abraham turunkan,
mulai dari anaknya Ishak, mulai si iman Abraham, Yakub, si janji Abraham, 12 suku Israel, Abraham, pada akhirnya Yesus Kristus lahir, itu adalah Abraham. Jadi dia sampai terus. Maka kita harus melakukan ini, harus mewarisi ini. Pertanyaan bagi kita adalah, warisan apa yang akan kita tinggalkan untuk generasi berikutnya, untuk generasi kita, untuk anak-anak kita? Apakah iman kita atau harta kita? Mungkin kalau kita kasih harta kita hari ini kepada anak kita, mungkin tahun depan bisa habis kalau tidak bisa mengelola. Tetapi jangan kasih harta, uang, tetapi kasihkan iman dan ketaatan. Kasihkan firman Tuhan untuk membekali hidupnya. Ini yang saya ingin katakan untuk kita hari ini, pada sore hari ini. Bahwa Tuhan mewariskan berkatnya itu pada generasi yang selanjutnya. Tergantung saudara dan saya, apakah kita memiliki iman yang sama, ketaatan yang sama, percayaan kita yang sama. Itu yang terpenting. Kalau kita mengaplikasikan warisan ini ke gereja, gereja adalah tempat di mana bisa menyalurkan berkat. Di gereja kita bisa memiliki komunitas. Kita dipanggil keluar dari kegelapan, diberkati, melalui ibadah yang memuliakan Tuhan, menghasilkan jemaat yang bertransformasi, jemaat yang tidak mengenal Tuhan, yang imannya rapuh menjadi kuat. Itu adanya transformasi dari iman yang rapuh menjadi iman yang kuat, mengalami perubahan oleh kuasa Roh. Itu yang ingin kita lakukan untuk memberkati gereja, sehingga menghasilkan apa? Untuk memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Saudara, saya ingin mengajak kita, mungkin kita sekarang ini hanyalah sebagai penerima berkat, tapi saya mengajak kita untuk menjadi pemberi berkat. Masalah yang terjadi di gereja sekarang ini adalah apa? Orang hanya datang, duduk, diam, dengar. Tidak lagi ada hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kita harus mengupdate diri kita, menjadi penerima, menjadi pemberi. Mengupdate diri kita, sehingga berkat itu, warisan itu menjadi kokoh, menjadi kuat. Sehingga apa? Ada transformasi identitas kita. Dari apa? Dari cintai menjadi pecinta, dari dilayani menjadi pelayan, dari diberkati menjadi berkat, dari diajar menjadi pengajar. Inilah yang terjadi di gereja. Kita harus mengubah hidup kita, mengubah pemikiran kita. Mungkin yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa kita harus berkomitmen menjadi saluran berkat sampai akhir hidup kita. Amin. Saya mengajak saudara, mari kita memberkati di mana Bapak Saudara diberkati. Kita harus memiliki apa? Komitmen yang konkret
Untuk apa? Pertama tadi saya katakan untuk keluarga. Yang kedua adalah untuk gereja. Karena keluarga adalah tempat di mana saudara bisa menjadikan laboratorium, tempat di mana saudara bisa mempraktekkan berkat itu. Di gereja saudara menjadi apa? Menjadi orang-orang yang mengalami apa? Komitmen yang aktif untuk memberkati gereja. Dan kemungkinan besar saudara kalau sudah menerima ini, saudara juga akan memberkati bangsa dan negara kita. Inilah yang menjadi komitmen kita untuk menjadi saluran berkat, mewarisi berkat yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Saya akan berdoa untuk kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa setiap kami boleh mendengarkan firman. Kami percaya bahwa setiap kami mengalami transformasi iman dari menerima berkat menjadi pemberi berkat. Kami mau Tuhan menjadi penerima berkat, mewarisi berkat ini sampai akhir hidup kami. Katakan kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang mengubah pemikiran kami, Engkau mengubah hati kami menjadi baru. Dan kami mau belajar akan ketetapan firman Tuhan. Dan bagaimana kami mau mendengar firman-Mu, bagaimana kami memelihara ketetapan dan hukum yang diberikan Tuhan bagi kami. Ajari kami setiap waktu Tuhan mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Biarlah kami boleh menerima firman Tuhan ini, dan firman menjadi berkat di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur untuk kebaikan-Mu dan Engkau yang menuntun kami sepanjang waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada beliau. Puji Tuhan, ada firman Tuhan yang boleh menguatkan kita, biarlah kita mempunyai iman yang luar biasa seperti Abraham, dan ada janji-janji Tuhan yang boleh kita terima. Amin. Ya, kita saatnya akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, tapi saya akan serahkan kepada Tori untuk berdoa. Ya, shalom. Sebelum kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau telah memberkati segala hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami memberikan yang terbaik Tuhan, kami mau memberikan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, supaya menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah juga yang memberi persatuan Bapa, yang memberkati kesehatannya, keluarganya, dan usaha maupun kerjanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, sama-sama katakan amin. Sambil memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kita mau katakan bahwa Tuhan juga membantuku. Bahwa Tuhanku, gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota benteku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, aku selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku.
katakan, aku percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia lalu selamatku, aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Mari kita berdoa, kita mengakhiri ibadah kita. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan. Hari ini kami sudah menerima firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi berkat di sepanjang hidup kami. Tuhan, hari ini kami bukan hanya mau diberkati, tapi hari ini kami percaya Tuhan. Ada iman, ada berkat, ada pengharapan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menjadi orang percaya yang taat. Ketika kami taat, gelombang dahsyat akan datang, menyerang kami. Namun kami tidak takut, sebab Yesus selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami bersyukur. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami sudah menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau bawa berkat firman-Mu kembali dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh hebat. Engkau sungguh luar biasa. Nama-Mu ajaib Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Saudaraku yang kekasih, tadakan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau shalom, damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita, saudara, tangan kanan kita, karena kita perlu Tuhan, karena kita berserah pada Tuhan, kita akan diam Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau memperluas daerah kami. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya kasih setiamu Tuhan kami bersyukur. Dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, berikan saudara Tuhan. GKSI, glory to glory. Di hatiku, berikan tepuk tangan sekali untuk Tuhan. Haleluya, katakan ke kiri kananmu, jangan lupa datang ibadahmu bersama. Para penonton jangan lupa live streaming kami minggu depan. Baik, sekarang dulu Bapak Ibu Saudara sambil mendengarkan pengumuman. Terima kasih kepada